Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali pada pertemuan rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai software development dan spesifik untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang software development menggunakan metode waterfall. Yang pertama, mengapa sih sebenarnya kita butuh metode pengembangan? Jadi metode pengembangan adalah salah satu kata kunci yang membedakan antara seorang software engineer dan programmer. Atau di sini bisa juga kita sebut perbedaan antara kuli coding dan seorang perekayasa perangkat lunak. Seperti yang sudah kita diskusikan pada minggu sebelumnya, seorang software engineer tentunya juga harus memiliki kemampuan coding yang mumpuni, sama dengan programmer. Perbedaan utamanya adalah seorang programmer seringkali tidak mengetahui bagaimana metode-metode yang efisien dan efektif untuk melakukan pengembangan. Jadi, sebagian besar programmer yang tidak mendapatkan keahlian software engineering biasanya akan membuat coding-coding yang tidak terlalu efisien, kemudian tidak memiliki kaidah-kaidah tertentu, dan biasanya akan sangat sulit untuk di-maintenance oleh seorang programmer lain yang masuk setelah project berlangsung. Oleh karena itu, sebuah metode pengembangan yang terstruktur itu sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa efisiensi dalam pengembangan sistem itu berlangsung dengan baik. Kemudian ada beberapa metode pengembangan sistem informasi yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama adalah SDLC tradisional, yang akan kita bahas adalah metode waterfall, yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian ada metode agile. Untuk metodologi agile yang akan kita gunakan adalah Scrum, karena Scrum adalah salah satu metodologi yang paling banyak digunakan pada saat ini. Kemudian kita akan masuk kepada materi waterfall. Mengapa sih waterfall itu digunakan? Jadi waterfall ini adalah salah satu metode pengembangan yang sebenarnya sudah sangat tua dan mulai ditinggalkan pada saat ini. Tapi untuk menambah pengetahuan kalian tentang metode-metode pengembangan dan untuk mengetahui pada saat-saat tertentu ternyata metode waterfall tersebut masih digunakan oleh pengembang-pengembang. Nah, mengapa sih waterfall itu digunakan oleh para pengembang? Yang pertama, dikarenakan metode waterfall ini cukup simpel. Bisa teman-teman lihat di depan. Ini adalah metode waterfall. Jadi memang metode waterfall ini sangat straightforward. Jadi kita mulai dari project initiation, kita mulai projectnya, kemudian kita planning. Jadi inisiasi proyek tadi itu tidak bisa kita ulang lagi. Jadi setelah project initiation kita harus lanjut terus sampai ke deployment. Kemudian di project planning ini spesifikasi perencanaan sistem tidak bisa diubah lagi. Jadi ketika kita sudah menginisiat project, kita akan membangun sebuah sistem siakat misalnya. Berarti kita tidak bisa mengubah sistem siakat tersebut dengan fungsi-fungsi yang telah di-lock. Jadi waktu project initiation itu kita sudah merancang spesifikasi functionality dari si sistem. Kemudian ketika masuk ke tahapan analisis, spesifikasi sistem tersebut sudah tidak bisa lagi kita ubah. Jadi pada project planning tadi kan kita membuat sebuah spesifikasi, jadi dia butuh fungsional apa, kemudian non fungsionalnya dia butuh apa, seperti yang kita pelajari dalam SRS sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke analisis. Nah, di analisis ini kita akan lihat nih kira-kira untuk fungsional A dia membutuhkan apa, kemudian untuk non fungsionalnya misalnya untuk infrastruktur, untuk menjamin infrastruktur yang memenuhi non functionality yang kita tentukan, itu dia membutuhkan apa, nah itu dimasukkan pada analysis. Nah, pada desain itu kita akan mendesain bentuk-bentuk dari si aplikasinya, misalnya desain user interface-nya, kemudian model infrastrukturnya. Nah, untuk pengembangan menggunakan model waterfall jarang sekali menggunakan model UML karena memang desain pada waterfall ini kan sudah cukup lama, jadi kemungkinan besar akan banyak menggunakan desain-desain menggunakan ERD, kemudian model-model pengembangan untuk program-program struktural lainnya. Kemudian implementation. Nah, ini sistemnya diberikan ke klien. Nah, jadi ini adalah
serah terima dari si aplikasi atau sistemnya, kemudian deployment. Nah, di deployment ini si klien itu menggunakan si sistem, atau kalau dia misalnya punya server atau punya komputer, itu mulai diinstal di device mereka yang ada di organisasi. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan nih di salah satu tahapan ini, maka keberlangsungan dari proyek tersebut akan sangat diragukan, karena pada waterfall itu kita tidak dimungkinkan untuk kembali lagi ke tahapan yang telah dilewati. Jadi pada setiap tahapan kita harus sudah seperti apa ya, tanda tangan, kemudian kita ketok palu bahwa itu tidak boleh berubah lagi. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita membuat sebuah sistem yang bersifat dinamis. Misalnya saat ini banyak sekali startup yang membutuhkan sebuah sebuah model pengembangan yang adaptif. Jadi ketika ada perubahan keinginan dari klien, tapi kita masih dalam tahapan analisis, nah itu kita harus bisa memfasilitasi perubahan tersebut. Nah, kalau di waterfall itu tidak dimungkinkan. Jadi kalau misalnya ada project-project yang butuh dinamis yang sangat tinggi, itu akan menghambat proses pengembangan. Akan berbeda ceritanya nanti dengan agile. Nah, tapi kenyataannya ternyata model pengembangan ini masih digunakan oleh beberapa project. Misalnya saja project-project sistem besar. Saya contohkan misalnya sistem perbankan, core banking. Nah, kalau core banking kan mereka tidak akan terlalu banyak berubah karena bisnis prosesnya biasanya sudah baku dan tidak banyak perubahan, sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan sistem pun itu tidak akan terlalu banyak berubah. Nah, menggunakan sistem waterfall seperti ini, metode pengembangan waterfall itu sebenarnya lebih baik digunakan untuk aplikasi-aplikasi core yang besar seperti itu. Jadi kalian akan mendapatkan requirement yang sudah sangat jelas di depan dan tidak akan ada perubahan dari si klien. Itu lebih enaknya kalau menggunakan waterfall. Dan ini memang lebih sesuai untuk aplikasi-aplikasi besar seperti core banking tadi. Kemudian apa sih sebenarnya keuntungan menggunakan waterfall? Tadi sudah saya singgung-singgung sedikit. Jadi ada beberapa keunggulan dari model waterfall. Yang pertama itu adalah mudah digunakan dan mudah untuk dimengerti. Karena tadi kan seperti kita lihat ini sangat straightforward. Jadi mulai dari project initiation sampai deployment itu tidak akan ada perubahan terkait dengan apa yang dikerjakan. Kemudian menggunakan metode waterfall ini juga mudah untuk kita manage karena modelnya rigid, jadi tidak akan ada perubahan yang spesifik di setiap langkah-langkah yang sudah kita masuki. Jadi kalau kita sudah ketok palu pada satu langkah, maka di langkah selanjutnya kita tidak bisa mengubah yang selanjutnya. Nah, karena itu sangat rigid, itu biasanya akan memudahkan si developer. Kemudian pace, process and complete in one time. Jadi setiap langkah tersebut kan nanti akan sangat berbeda dengan agile. Jadi kalau dalam agile itu ada beberapa tahapan itu yang dikerjakan mungkin bukan secara langsung tapi iteratif cepat. Nah, kalau misalnya di waterfall itu kan benar-benar diselesaikan dulu satu. Misalnya waktu analisis, ya udah analisis saja dulu berapa bulan sampai selesai baru kita masuk ke tahap desain. Tapi dengan rigidity seperti ini itu malah akan mempermudah si programmer karena tidak akan membuat pusing. Kemudian akan sangat baik digunakan untuk project-project yang skalanya tidak terlalu besar dan mempunyai requirement yang tetap. Kemudian kita mempunyai milestones yang cukup jelas. Jadi kalau milestones itu misalnya dalam 1 bulan kita harus selesai mengerjakan apa misalnya. Tahapan project initiation misalnya. Kemudian di 1 bulan selanjutnya kita harus menyelesaikan pada tahapan analisis misalnya. Nah, itu kita sudah jelas milestone-nya. Kemudian easy to arrange task karena kita udah rigid kan bentuknya, jadi kita akan sangat mudah untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Kemudian semua proses itu karena kita mengerjakannya satu-satu, berarti dokumentasi sistemnya akan sangat baik. Jadi kita akan mendapatkan ini dokumen project initiation, ini project analisisnya, ini dokumennya dan sebagainya. Itu akan sangat mudah dihasilkan dalam menggunakan model waterfall.
Nah, dari keuntungan-keuntungan tadi kan terlihat tuh, wah, sebenarnya sih waterfall baik-baik saja gitu untuk digunakan pengembangan sistem. Tapi memang melihat bagaimana dinamisnya pasar sistem pada saat ini, tentu saja kalau kita terlalu rigid, kita akan ketinggalan oleh pesaing-pesaing kita. Nah, dari situ di sini ada beberapa list kerugian jika kita menggunakan metode waterfall. Yang pertama itu tidak ada software yang benar-benar bisa kita gunakan sebelum akhir project. Nah, ini sangat berbahaya kalau misalnya ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang analis di depan. Jadi ketika analisnya salah menganalisis kebutuhan dari si pengguna, itu tentu saja akan sangat merugikan tidak hanya developer tapi juga si pengguna, karena apa yang dideliver oleh si developer itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pengguna. Nah, kalau misalnya ketika deployment itu ternyata tidak sesuai, tentu saja akan sangat merugikan dari segi waktu dan pendanaan karena aplikasinya dianggap gagal. Kemudian banyak sekali resiko-resiko dan ketidakpastian. Nah, ini biasanya kan nanti kalau kalian jadi developer, kalian akan merasakan tuh yang namanya requirement requirement hole lah. Jadi ketika kalian memberikan ketika temu klien, ternyata klien ini banyak maunya nih, kemudian pengen berubah terus nih. Kalau kalian menggunakan waterfall itu tidak bisa diakomodir. Kemudian per model for long and ongoing project. Jadi untuk project-project yang sudah jalan, nah ini modelnya akan sulit untuk kita sesuaikan. Kemudian model ini juga tidak sesuai untuk project-project yang mempunyai kemungkinan requirement berubah yang sangat tinggi. Misalnya aplikasi-aplikasi mobile itu tidak memungkinkan menggunakan waterfall. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk aplikasi-aplikasi core bisnis itu biasanya kan model bisnisnya atau proses bisnisnya sudah baku dan tidak akan banyak berubah, waterfall masih bisa digunakan. Tapi untuk project-project yang memiliki resiko perubahan yang sangat tinggi, model waterfall sangat tidak cocok untuk digunakan. Kemudian progresnya tidak bisa kita nilai berapa persen, misalnya di analisis kita sudah berapa persen itu juga sangat sulit untuk kita nilai. Kemudian tidak bisa kembali lagi ke awal project kalau kita sudah sampai di akhir, jadi kita tidak bisa ke tahapan-tahapan yang sebelumnya. Kemudian integrasi dilakukan secara big bang, jadi kita drop langsung seluruh fungsionalitas yang ada. Nah, ternyata kalau misalnya ada teknologi-teknologi baru nih misalnya. Jadi misalnya kita bikin nih, ada satu aplikasi yang kita develop selama 2 tahun. Padahal kita tahu sendiri bahwa teknologi itu kan selalu berubah. Dan mungkin saja dengan teknologi baru, ternyata aplikasi-aplikasi yang kita buat itu bisa lebih efisien. Nah, kalau kita menggunakan waterfall, perubahan-perubahan teknologi ini juga tidak bisa kita akomodir. Misalnya saja seperti ini, kalian membuat sebuah sistem keamanan menggunakan sensor suara misalnya. Nah, ketika kalian mendevelop, kalian sudah analisis dan desain, kemudian sudah kalian kerjakan, di tengah jalan ternyata ada model-model sensor baru untuk sistem keamanan. Misalnya tadi karena kalian hanya menggunakan sensor suara, ternyata sekarang sudah bisa menggunakan kamera. Kemudian ada sensor-sensor yang lain yang bisa memperkuat sistem keamanannya. Nah, karena kalian menggunakan waterfall tadi dan desainnya sudah tidak bisa diubah, akhirnya teknologi-teknologi baru ini juga tidak bisa kalian manfaatkan. Nah, ini salah satu kerugian dalam menggunakan waterfall. Jadi untuk kasus-kasus tertentu memang waterfall masih bisa digunakan, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang well defined, yang kita sudah yakin lah tidak akan berubah requirement-nya. Tapi jangan tidak sesuai untuk aplikasi-aplikasi yang memiliki kemungkinan perubahan requirement yang sangat besar seperti sistem-sistem startup yang ada pada saat ini. Oke, untuk pertemuan kedua, saya rasa materi ini sudah cukup. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada komen video ini atau akan kita diskusikan di Microsoft Teams. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.